Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya untuk kita semua. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Feryana Sunarsi, kelas B Tegal, Universitas Karya Husada Semarang, program studi sarjana terapan kebidanan. Izinkan saya mempresentasikan materi ujian proposal yang berjudul Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Marmet terhadap kelancaran ASI pada Ibu Nifas di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada satu Ibu Isi Royhanati SSIT MSI Med selaku penguji, yang kedua Ibu Mayang Sari SSIT MKes selaku pembimbing 1, yang ketiga Ibu Nes Indah Wulaningsih MKep selaku pembimbing 2. Latar belakang cakupan ASI eksklusif menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 yaitu 66,1%, di Jawa Tengah sebesar 66% dan di Kabupaten Tegal 51,2%, masih jauh dari target nasional yaitu 80%. Usaha pemerintah yaitu pemberian ASI eksklusif Aturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ya, menyusui merupakan proses alamiah. Pada jam pertama bayi relatif tenang dan memiliki keinginan untuk menyusu. Ketidakefektifan proses menyusui pada hari kedua pertama dikarenakan produksi dan pengeluaran ASI yang sedikit. Pijat oksitosin merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidaklancaran ASI dengan menimbulkan efek tenang sehingga hormon oksitosin keluar yang berperan dalam kelancaran pengeluaran ASI. Teknik Marmet adalah kombinasi memerah ASI dan memijat payudara dengan tujuan mengosongkan ASI dan merangsang pengeluaran prolaktin untuk memproduksi ASI. Rumusan masalah. Adakah pengaruh kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmet terhadap kelancaran ASI Ibu Nifas di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal? Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmet terhadap kelancaran ASI Ibu Nifas di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal. Tujuan khusus 1. Mengidentifikasi kelancaran ASI sebelum diberikan kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmet di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal. Yang kedua, mengidentifikasi kelancaran ASI sesudah diberikan kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmet di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmet terhadap kelancaran ASI di Puskesmas Bangungali, Kabupaten Tegal. Manfaatnya diberikan pada khususnya untuk Ibu Nifas dan keluarga. Yang kedua, bidan dan tenaga kesehatan. Ketiga, institusi pendidikan. Yang keempat, peneliti selanjutnya. Kerangka teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran ASI yaitu 1. Makanan ibu, ketenangan jiwa dan pikiran. Yang ketiga, penggunaan alat kontrasepsi. Yang keempat, perawatan payudara. Yang kelima, anatomi payudara. Yang keenam, faktor fisiologis. Yang ketujuh, pola istirahat ibu. Dan yang kedelapan, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan pada bayi. Yang kesembilan, berat badan bayi lahir. Yang kesepuluh, umur kehamilan saat lahir. Dan yang ke-11, konsumsi rokok dan alkohol. Ini semua akan mempengaruhi kelancaran ASI. Penata laksanaan kelancaran ASI dari farmakologi 1 dengan domperidon dan yang kedua metoclopramid. Non farmakologi dengan pijat oksitosin dan yang kedua dengan teknik Marmet. Dengan pijat oksitosin itu bisa merangsang pedicula oblongata yang mempengaruhi hipofis posterior sehingga menghasilkan hormon oksitosin yang bisa menimbulkan pengeluaran ASI sehingga ASI menjadi lancar. Teknik Marmet. Dengan teknik Marmet dapat menimbulkan pengosongan ASI pada sinus
lactiferus yang mempengaruhi hipofis anterior dan dapat merangsang hormon prolaktin sehingga menimbulkan produksi ASI dan ASI menjadi lancar. Kerangka konsep dengan variabel independen itu dengan kombinasi picat oksitosin dan marmer. Variabel dependen itu dengan kelancaran ASI. Hipotesa penelitian HA, ada pengaruh kombinasi picat oksitosin dan marmer terhadap kelancaran ASI pada ibu nifas di Puskesmas Bangungalih Kabupaten Tegal. HO, tidak ada pengaruh kombinasi picat oksitosin dan marmer terhadap kelancaran ASI pada ibu nifas di Puskesmas Bangungalih Kabupaten Tegal. Metode penelitian dengan menggunakan O1, X1, dan O2. Definisi operasional variabel kelancaran ASI. Definisi operasional banyaknya frekuensi menyusui pada ibu nifas yang dimulai dari hari pertama dan dinilai kembali pada hari keempat setelah dilakukan kombinasi picat oksitosin dan marmer. Alat ukur menggunakan lembar observasi. Hasil ukur frekuensi menyusui dalam waktu 24 jam. Skala dengan rasio. Variabel kombinasi oksitosin marmer. Definisi operasional, metode yang digunakan untuk melancarkan ASI dengan melakukan pijatan pada tulang belakang di vertebra selama 3-5 menit sebanyak 2 kali sehari yang diberikan selama 3 hari dengan teknik marmer dengan menggunakan metode memerah dan memijat payudara yang dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Alat ukurnya SOP, picat oksitosin dan marmer. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi, jumlah ibu nifas pada bulan Januari di Puskesmas Bangungalih Kabupaten Tegal. Sampel ibu nifas kita ambil 16 ibu nifas. Teknik sampling, purposive sampling. Demikian presentasi ujian proposal yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan karena saya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.